Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya di sini Shen Asya Maradin. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai hasil dari kerja praktik saya yang berjudul pengendalian risiko K3 dalam aktivitas muat material plat dengan ship crane menggunakan pendekatan hierark. Nah, ini dilakukan di perusahaan Krakatau Bandar Samudra. Untuk Krakatau Bandar Samudra atau biasa juga disebut dengan Krakatau International Port merupakan sebuah anak perusahaan dari Krakatau Steel yang bergerak di bidang pelabuhan. Nah, KIP sendiri itu bergerak dalam melayani jasa bongkar muat dengan muatan seperti curah, slab, plat, coil, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui, pelabuhan sendiri itu fungsinya yaitu yang pertama ada sebagai tempat kapal bersandar atau berlabuh, lalu juga sebagai naik turunnya penumpang, dan juga yang ketiga pelabuhan sebagai media untuk aktivitas bongkar muat. Nah, yang saya fokuskan di sini adalah pelabuhan sebagai media dalam aktivitas bongkar muat, terutama dengan menggunakan ship crane dan juga materialnya sendiri itu adalah plat. Nah, pelabuhan sendiri itu memiliki banyak sekali resiko bahaya yang dapat terjadi, terutama ketika para pekerjanya itu sedang melakukan aktivitas bongkar muat atau melakukan sesuatu aktivitas di pelabuhan. Karena pelabuhan ini dekat dengan laut dan juga banyak alat berat yang dapat melukai para pekerja. Nah, maka dari itu, K3 itu cukup penting untuk diterapkan di pelabuhan. Maka dari itu juga saya tertarik untuk melakukan penelitian ini, yaitu mengidentifikasi risiko apa saja yang terdapat pada pelabuhan, karena fungsinya itu dapat untuk meningkatkan kewawasan diri bagi para pekerja dan juga untuk menciptakan kenyamanan bagi para pekerjanya. Nah, ship crane itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk memindahkan barang baik dari dermaga menuju kapal ataupun dari kapal menuju dermaga untuk mengangkut materialnya. Nah, material plat itu sendiri itu apa? Plat merupakan bahan baku berupa lembaran yang digunakan sebagai bahan baku dalam membuat berbagai macam peralatan dan perlengkapan dalam membuat kebutuhan industri seperti mesin, badan kendaraan alat transportasi, dan juga dapat digunakan sebagai properti. Nah, selanjutnya ini ada pengumpulan data. Jadi, untuk pengumpulan datanya yang saya lakukan itu pertama, saya melakukan observasi dan juga wawancara dengan pekerja setempat untuk mengidentifikasi apa saja risiko bahaya yang terdapat pada pelabuhan. Lalu saya menyebarkan kuesioner kepada 5 pekerja untuk mengetahui apakah risiko-risiko tersebut cukup berbahaya atau tergolong ekstrim. Nah, berikut ada pengolahan datanya. Untuk pengolahan data itu, dari hasil penyebaran kuesioner itu didapatkan 5 kegiatan yang tergolong ekstrim, yaitu ada permukaan dermaga licin dan berlubang, dan lain-lain mungkin dapat dilihat seperti gambar berikut. Dan untuk hasil dari kuesioner itu sendiri, itu ternyata 56,8% itu termasuk golongan medium, lalu low itu sebesar 24,3%, lalu selanjutnya ada ekstrim dengan 13,5%, dan juga yang terakhir ada golongan high dengan persentase sebesar 5,4%. Nah, yang tergolong golongan ekstrim di sini terdapat 5 aktivitas seperti gambar berikut ini. Nah, untuk pengendalian resikonya, itu mungkin dapat dilihat dengan tabel berikut ini, yaitu kita menggunakan metode hierark yang terdiri dari eliminasi atau menghilangkan bahaya, ada substitusi, lalu ada pengendalian teknik, kontrol administrasi, dan juga penggunaan APD. Nah, ini ada 5 pengendalian risiko dari 5 aktivitas tersebut yang tergolong ekstrim. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.